I would like to welcoming to our friends. We have Pastor Kennedy and Peter. Welcome you, and maybe our pastor. You are the pastor. Ada lagi teman-teman pendeta. Oh, ada Pak Meneking. Selamat datang and welcome to our worship together. Ada lagi teman-teman yang lain? Ada Oma Will baru sembuh, jadi sudah sakit, sudah sembuh. Oma Will, oh luar biasa. Ada Pak Robi juga yang dengan setia. Thank you for your coming. Ini hari bahagia, so we have a joyful. Jadi jangan terlalu tegang. Padahal tadi penyanyinya joyful ya, the singer is very joyful. Sangat tegang untuk itu ya. Now I will start to my sermon about to look at the picture. What's the picture? Children, what's picture? The fruit. Ya, the fruit. Ini adalah buah. Tema kita adalah tentang berbuah. Apa yang istimewa dari buah ini? What the special thing for this the fruit? What's the special fruit? Ini Ibu Lia yang membuat ilustrasi ini. This is special illustration for us, and it's very inspiring with the fruit because it's very special fruit. Apa yang istimewa yang kita bisa lihat dari buah ini? Pertama, ya, ada yang mau kasih tahu? What the special things? Bermacam-macam, different kinds. Ada buah jeruk, ada buah apple. Mungkin kalau ada durian dia akan taruh durian. It's like a durian fruit. It's many apple fruit. Dan tersusun rapi. This is very important for us. Dia tersusun rapi dari berbagai macam hal. Ada yang satu lagi yang istimewa yang kalau saudara lihat dari buah ini. Ada daun di atas. And living stalk. You know, ini sangat istimewa karena ini menunjukkan bahwa ini tidak mati, tetapi dia hidup. Jadi ada 3 hal ketika kita bicara tentang pelayanan menjadi gereja yang hidup di usia 7 tahun ini. Yang pertama adalah pelayanan yang tertata rapi. Saudara lihat, meskipun berbeda-beda, meskipun terdiri dari beragam macam buah yang ada di sana, tetapi dia tersusun rapi. Dan yang ketiga, dia tidak berhenti sampai buah itu saja, tetapi dia memiliki kehidupan dan terus berjalan maju. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mau mengatakan ini dalam usia yang ke-7 tahun dan terus berjalan. Saya kira kita tidak akan berhenti di 7 tahun. Kita akan terus berjalan di tahun-tahun ke depan. Tapi saya mau mengingatkan kita semua berdasarkan firman Tuhan hari ini. Be fruitful. Tetaplah berbuah. Selalu berbuah di dalam kehidupan kita dalam hal apapun. Karena kalau gereja tidak berbuah dan gereja tidak menghasilkan apa-apa, maka gereja menjadi gereja yang mati. Hari ini kita mau menjadi gereja yang berbuah bersama dengan gereja-gereja yang lain, bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Kita mau berbuah. Pertama, syarat untuk berbuah itu adalah tinggal di dalam Tuhan. Itu menjadi hal yang paling penting. Kamu harus tinggal di dalam Tuhan. Tetapi tinggal di dalam Tuhan itu ngapain? Tinggal di dalam Tuhan, saudara harus tertata dengan rapi. Saudara harus tersusun dengan rapi. Ini stewardship, penata layanan. Kalau gereja tidak ada penata layanan, gereja tidak ada aturan, gereja tidak punya sesuatu yang ditata dengan baik, gereja akan, orang Jakarta bilang, akan amburadul.
akan hancur. Harus tertata dengan rapi. Pendeta harus tertata dengan rapi dalam tugas-tugasnya. Session tertata dengan rapi. Jemaat tertata dengan rapi. Amin. Karena kalau tidak begitu, perjalanan gereja berhenti. Tapi Tuhan mau katakan tetap tinggal di dalam aku. Tertata rapi, menata itu tidak mudah. Karena apa? Karena di dalam menata sesuatu yang rapi itu, saudara lihatlah berbagai macam ada orang di dalamnya. Siapa orang Sangir di sini? Siapa orang Manado? Siapa orang Jawa? Immanuel, ini semua orang ada di sini. Dan saudara harus tata itu dengan rapi. Gereja jangan anti terhadap keragaman. Gereja itu bicara tentang keragaman. Bukan hanya suku. Bahasa ibu kita berbeda. Tigan dengan Toba, siapa di sini? Batak Toba, Pak Bona. Bahasa ibu berbeda. Kita tidak bisa satukan, tapi kita bisa ada bersama-sama. Manado, daerah bisa berbeda bahasa. Belum lagi bahasa nasional. Ini semua akan berbeda. Tetapi gereja harus respect terhadap diversity. Immanuel jangan menjadi gereja yang tidak respect terhadap perbedaan. Belajar untuk menghargai keragaman. Ini jalan ke depan yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga, gereja terus berjalan maju ke depan. The forward journey of the church. Gereja tidak melihat ke belakang. Kalau gereja melihat ke belakang, maka gereja itu menjadi gereja yang mundur. Tidak menjadi gereja yang maju. Gereja harus maju ke depan, menghargai keragaman, dan tertata dengan rapi. Saya tidak akan banyak bicara tentang firman ini, karena gambar-gambar the journey yang akan saudara lihat nanti di bagian yang kedua akan banyak bicara tentang apa arti berbuah bagi kita. Tetap tinggal di dalam Tuhan, tata gereja kita dengan rapi, hargai perbedaan, keragaman dalam kehidupan, dan teruslah berjalan maju. My brothers and sisters, my sermon today is about the journey of the church. It's not journey that is track. Sometimes churches have experienced hard times and fell. The early church's history has given us information that the churches is not easy to be in the midst of this world. But one thing we must believe, that the church should still produce the good fruit. The church must remain there and continue to bear the fruit is good for the world. John gave insight on us as a church to remain in Christ together to produce the good fruit. Outside the church of Christ will not produce the good fruit. The church without Christ is vain home. Now we are reminded of the three things to be with Christ and produce good fruits. The first things, it is the stewardship. Penata layanan. Stewardship. Churches that are not set up properly, their stewardship will always be in trouble. The biggest problem to the face in chaos in the service itself. We like not to have a direction and purpose in our journey. Like a ship that was sailing, our church does not have a compass to guide the direction we are heading. The church needs to guide to good stewardship, its service in earnest, so as to produce the good fruits. The second thing is respect for diversity. This is very important for us in Emmanuel Indonesian Presbyterian Church. The church was built with all the diversity. Each of us is different. In the context of Indonesian church, we have a different denomination, background.
ethnicity, and the tribe, and also our mother language. This all is over the concern to build our church. So Jesus really appreciates diversity. Tuhan Yesus sangat menghargai perbedaan. He was there along with people from different backgrounds. Jesus honor and respect for them. He does not condemn diversity as constraint to build the kingdom of God, but rather that Jesus loved diversity. The church have loved the diversity to produce good fruits. It is very important for us. The third thing, the forward journey of the church. The journey of the church is never retreated. The church must always move forward, and move forward. The church must be a church that learned in the past, do the best on the present, and design the best vision of the future. Thus the church will continue to produce its fruits in its journey as a church together in Christ. Let us work together to move forward as a church to produce the good fruit. Tuhan memberkati kita semua. Amin.